Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kembali kita bahas terkait dengan nafsu. Jadi gini saudaraku ya, dalam diri manusia itu terdapat 5 unsur. Yang pertama biologis, yang kedua psikologis, yang ketiga nafsu, yang keempat akal, yang kelima ruh. Biologis butuh makan berupa nasi atau minum berupa susu dan sebagainya. Kemudian psikologis butuh makanan berupa kepastian. Nafsu butuh sesuatu yang bernama pengendalian. Akal butuh makanan berupa informasi. Dan ruh butuh makan berupa zikir. Kita sedang bahas terkait kerja nafsu dan cara pengendaliannya. Nah, nafsu itu tidak boleh dan memang tidak bisa dihilangkan lah. Nafsu itu tidak boleh dihilangkan. Karena ketika ada orang yang mau berlari, mau bekerja, itu karena ada nafsu. Pernah suatu kali Nabi Sulaiman itu menghilangkan unsur nafsu. Jadi semua pasukan iblis, setan, jin itu dicabut dari diri manusia. Atas izin Allah semua keluar. Bersih manusia dari unsur nafsu yang 3, sufiyah, lawamah, dan amarah. Yang tersisa hanyalah mutmainnah. Maka yang terjadi adalah pada masa itu semua umat Nabi Sulaiman masuk ke tempat ibadah. Tidak ada yang mau bekerja. Semuanya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu loh. Karena nafsu mutmainnah itu nafsu murni, maksudnya kehendak murni sebagai manusia lah. Gitu. Tidak ada dorongan yang lain. Akhirnya rusak. Rusaknya bagaimana? Ya kalau sekarang semua orang di masjid lah, kalau sekarang ya semua orang di masjid, siapa yang mau bikin rumah? Siapa yang mau jualan bakso? Siapa yang mau jualan beras? Siapa yang mau nyupir kendaraan? Gitu loh. Nah, jadi nafsu ini harus tetap ada, tetapi harus dikendalikan. Makanya kata Rasulullah, perang yang paling berat itu adalah perang melawan hawa nafsu. Perang melawan diri sendiri, jihad yang paling berat. Kenapa demikian? Yang pertama karena nafsu ini tersembunyi dalam diri. Jadi kita bisa melawan nafsu sebenarnya ketika kita sudah keluar dari diri, gitu loh. Tapi itu bahasanya lain. Nah, karena nafsu itu ada dalam diri, maka peperangan itu tidak berakhir sampai seseorang itu meninggalkan dirinya, gitu loh. Nah, selama dia masih hidup, maka nafsu itu akan terus ada, maka peperangan pun akan terus ada. Nah, makna peperangan di sini adalah makna pengendalian. Bagaimana cara pengendaliannya? Pengendalian sebenarnya secara bahasa sangat mudah, tapi prakteknya memang susahnya luar biasa. Nafsu yang 3 ini, begini saudaraku ya, idealnya itu ruh itu mengendalikan 4 unsur yang ada dalam diri. Biologis, psikologis, nafsu, dan intelektual atau akal. Tetapi kadangkala atau seringkali kita menjadikan nafsu sebagai panglima. Akhirnya apa? Akhirnya arogan. Seringkali menjadikan intelektual sebagai panglima. Akhirnya egonya tinggi. Seringkali kita memperlihatkan fisik panglima, maka yang ada adalah tampilan modis. Gitu. Nah, karena seringkali ruh kalah oleh eksistensi itu, maka bagaimana pola supaya ini kuat gitu loh.
supaya ruh itu kuat. Jadi gini saudaraku ya, ketika kita sudah memahami petanya, maka kita harus bisa menyadari kapan posisi nafsu ini naik, kapan posisi nafsu ini turun. Jadi kalau naik diturunkan, distabilkan, kalau turun dinaikkan juga distabilkan. Kalau kuncinya begini, yang pertama begini, ketika umpamanya terkait dengan nafsu ya, yang pertama begini, ketika kita sedang ada masalah yang terkait dengan pikiran atau bahasa lainnya, kalau pikiran kita sedang pusing, kalau pikir kita sedang berat, maka turunkan ke zikir. Kan seringkali ada orang yang karena pekerjaannya sangat berat, beban pekerjaannya berat, akhirnya stres. Nah, ketika beban pikir sangat tinggi, turunkan ke hati untuk berzikir. Gitu saja. Itu untuk menetralisir kerja pikir sehingga kembali fresh. Turunkan ke zikir. Ketika diturunkan ke zikir, artinya ruh yang bekerja, ruh yang kuat menjadi full power lagi karena diberi makanan berupa zikir. Nah, ketika nafsu yang naik, itu turunkan dengan naikkan ke pikir. Jadi ketika pikir berat, turunkan ke zikir. Ketika nafsu yang naik, pikir juga dinaikkan. Sederhananya begini saudaraku ya. Ketika kita melihat ada saudara atau ada tetangga katakanlah membeli kendaraan baru, itu kan yang ada beberapa orang yang merasakan panas. Ketika ada masalah, itu langsung panas. Ketika mendapatkan sesuatu yang kurang berkenan, langsung panas. Inginnya dobrak saja. Nah, itu karakter nafsu. Jika itu dituruti, maka akan rusak. Maka ketika nafsu tinggi, akal juga harus dinaikkan. Ketika nafsu tinggi, geser analisa menggunakan akal. Seumpama ada permasalahan yang menyangkut keluarga lah. Nah, atau ada permasalahan yang menyangkut keluarga, maka hal terbaik adalah kalau kita menggunakan nafsu itu pasti rusak. Maka geser ke akal. Ketika kita melihat tetangga punya kendaraan baru, itu kan panas. Ada yang panas maksudnya. Geser ke akal. Untuk apa kita panas melihat tetangga punya kendaraan baru? Toh mobil-mobil dia, toh motor-motor dia. Tidak ada urusan. Manfaatnya kalau suatu waktu kita butuh bisa meminjam. Itu di akal gitu loh. Jadi kalau akal bermasalah, turunkan ke zikir. Kalau nafsu yang sedang marah, itu naikkan ke pikir. Itu pengelolaan secara manual lah, pengelolaan secara manual. Nah, pengelolaan nafsu secara autopilot itu sebenarnya hanya satu, keikhlasan. Jadi fase tertinggi, kelas tertinggi dari seorang manusia itu adalah mukhlisun itu. Jadi orang yang ikhlas. Iblis itu hanya nyerah kepada orang yang ikhlas. Kalau dia orang bertakwa, beriman, bertakwa, itu pasti masih dikejar. Itu loh. Orang bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu pasti akan dikejar iblis. Diajak kompetisi, terus dirintang. Tapi kalau seseorang sudah kelasnya kelas ikhlas, iblis nyerah. Dalam fase itu ya, tapi nanti fase yang lain tarung lagi, kompetisi lagi gitu. Nah, jadi sederhananya secara manual mengendalikan nafsu itu memang harus diimbangi dengan akal. Kalau tidak yang rusak rasa. Kalau nafsu terlalu tinggi, akal rendah itu pukul dulu, mikir belakangan. Kalau akal terlalu tinggi, nafsu terlalu rendah, itu nanti kurang motivasi. Ketidakseimbangan nafsu dengan akal itu menciptakan rasa yang tidak stabil, atau psikologi yang tidak stabil, atau jiwa yang tidak stabil. Nah,
menstabilkan jiwa itu dengan cara menstabilkan akal dan nafsu. Jadi dalam fisik kita itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama ada jiwa, jiwa itu psikologi. Yang kedua ada nyawa, nyawa itu adalah ruhul hayati. Dan yang ketiga ada sukma, sukma itu ruhul kudus. Begitu. Nah, ini gampang diucapkan saudaraku, tetapi memang sangat susah. Nah, jadi saya dari tim Raja Wali hanya membangun pemetaan yang bisa setidaknya bisa dipahami untuk kita bisa mengambil ancer-ancer lah. Oh, ini permasalahan di sini, maka solusinya ini. Maka ketika kita bersedekah, ketika kita membantu orang lain, ketika kita sholat, ketika beribadah, hati-hati. Ada perasaan sok suci yang lain kotor, ada perasaan hebat yang lain lemah. Itu juga dorongan dari sufiyah atau jin. Jika itu terjadi, maka ibadah kita bisa jadi kita tidak berdosa karena memang melaksanakan perintah, tetapi tidak bernilai karena riyanya itu, gitu loh, sok sucinya itu. Itu karakteristiknya dari jin. Maka semua itu disenderkan kembali kepada Allah berupa keikhlasan dalam berbuat. Kalau sudah ikhlas dalam berbuat, semua dikembalikan kepada Allah, maka amalan atau perilaku yang bernilai itu akan aman. Makanya ada orang yang mengatakan kalau bersedekah tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Maksudnya itu apa? Kalau sampai ada keriyaan sedikit saja, ada sok suci sedikit saja, ada pamer sedikit saja, nilainya hilang dirampok sama jin itu. Nanti jin yang membangun wibawa orang itu, jin yang membuat orang itu semakin berkarisma, sebagai upahnya ya nilai-nilai pahala itu untuk kehidupan jin di alam jinnya. Demikian saudaraku, terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.